Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari corona. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yang mana materi minggu ini adalah isolasi FISIP. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arafatusania dengan NIM 2611824 semester 5. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gusmira yang mana telah mengizinkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi minggu ini. Oke, seperti yang kalian ketahui, isolasi fisis itu adalah faktor yang paling penting dalam perubahan genetik dan dapat pula melahirkan spesies yang berbeda. Nah, isolasi ini juga berakibat terhadap munculnya endemisitas pada beberapa jenis spesies yang mengalami isolasi mekanik dan lain-lain. Isolasi cara ini itu berdasarkan sifat fisik alam seperti kelarutan dan tekanan uap. Nah, selanjutnya di sini isolasi fisis terbagi menjadi 4. Yang pertama, isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik ini itu merupakan isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel-sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya, terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata lain yang merupakan fertilisasi eksternal. Hewan-hewan tersebut itu memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan spermanya, sehingga mengalami terjadinya fertilisasi silang antar spesies. Nah, jadi pada hewan yang melakukan fertilasi internal itu perbedaannya adalah ukuran alat kelamin jantan dan betina yang menghalangi terjadinya fertilasi antar spesies. Contohnya adalah pada tumbuhan dengan ukuran bunga dan polinatornya. Selanjutnya di sini ada isolasi getaran. Isolasi getaran itu melibatkan pemasangan peralatan yang bergetar pada bahan padat seperti lapisan yang bergaris atau neopren yang berbentuk wafel, prakompresi lapisan serat kaca, dan pegas baja. Tujuannya adalah untuk memilih bahan lentur yang tepat ketika dimuat akan menyediakan sistem frekuensi alam atau frekuensi resonansi. Setidaknya di sepertiga dari ramban frekuensi terendah. Jadi, jenis dukungan yang dapat memberikan kondisi yang dikehendaki transmissibilitas rendah. Sebelumnya kita harus tahu transmissibilitas itu apa. Transmissibilitas adalah rasio kekuatan transmisikan ke struktur pendukung dengan kekuatan getaran peralatan. Rambatan frekuensi itu dilambangkan dengan F dan dalam Hz atau siklus per detik, yang merupakan karakteristik operasional peralatan ini. Misalnya nih, rambatan tiang rendah RPM dibagi dengan 60 yang dapat diperoleh dari spesifikasi peralatan atau pembuatan. Dari frekuensi alami ini atau dibilang Fn dalam Hz adalah frekuensi terendah dari sistem isolasi baja pegas pada dasar yang kuat. Sedangkan getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Nah, dari keseimbangan ini di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda itu berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran mempunyai amplitudo atau jarak simpangan terjauh dengan titik tengah yang sama.
Getaran bebas itu terjadi bila sistem mekanis mulai dengan gaya awal, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contoh getaran seperti ini adalah, kita mengambil contoh seperti memukul garpu talah dan membiarkannya bergetar, atau bandul yang jika ditarik dari keadaan keseimbangannya lalu dilepas. Getaran paksa terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Selanjutnya di sini ada isolasi bumi. Isolasi bunyi itu biasanya dibuat dengan bilah yang terbuat dari wall mineral, wall batu, dan fiberglass yang dirancang agar pas di antara pertemuan dinding partisi. Material ini dibuat cocok pas diterapkannya pada sela-sela dinding partisi sehingga bisa mencegah udara meneruskan bunyi. Ruangan yang berhubungan dengan suara seperti studio, home theater, aula, dan lainnya itu akan mendapatkan fungsi akustik dengan baik apabila menggunakan peredam suara yang tepat dengan tujuannya. Tetapi sering terjadi penggunaan peredam suara itu tidak sesuai dengan tujuannya, seperti pemasangan gas wall dengan tujuan mengurangi kebocoran suara pada studio. Tentunya kebocoran suara itu tidak akan berkurang karena gas wall itu bertujuan untuk menyerap suara. Sedangkan untuk mengurangi kebocoran suara itu digunakan material yang dapat mengisolasi berpindahnya suara. Maka untuk dapat menentukan perendaman suara itu yang tepat itu sesuai kebutuhan. Marilah kita melihat tujuan dan peredam suara. Selanjutnya di sini ada isolasi listrik. Isolasi listrik adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator valensi elektronnya itu terikat kuat pada atom-atomnya. Bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirnya arus listrik. Isolator berguna pula sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar antara konduktor. Istilah ini dipergunakan untuk menamai alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik. Ada beberapa bahan yang digunakan. Yang pertama seperti kaca, kertas, teflon itu merupakan bahan isolator yang bagus. Bahkan itu dia merupakan bahan yang sangat bagus. Beberapa bahan sintesis itu masih cukup bagus dipergunakan sebagai isolator kabel. Kita contohnya plastik atau karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk atau di proses sementara masih bisa menyumbat aliran listrik pada voltase menengah, baik ratusan mungkin bahkan ribuan volt. Mungkin sampai situ dulu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kawan-kawan sekalian bisa memahami. Sampai sini dulu saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya kawan-kawan semua. See you. Bye bye.